Maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang benar-benar ingin ikut berjuang? Maka para sahabat yang lain itu mengatakan, saya ingin ikut berjuang Rasulullah. Maka si Ulbah bin Zaid tadi dengan ketidakpercayaan dirinya, dia tidak mengatakan seperti itu, dia hanya diam. Maka Rasulullah menunjuknya, Ulbah bin Zaid, engkau akan ikut berperang, engkau akan ikut berjuang di jalan Allah, karena doamu sudah menembus arasnya Allah, doamu sudah sampai, dan engkau akan berjuang di jalan Allah dan ikut bersama kami. Terkait dengan harta yang tidak engkau miliki, maka sepulang nanti dari perang, Allah akan berikan kekayaan kepada engkau. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang membebaskan kalian daripada api neraka, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, yang kami bacakan adalah surah As-Saff ayat 10 dan 11. Allah mengatakan bahwa ada perniagaan yang bisa membebaskan diri kita daripada azab Allah yang luar biasa nantinya, yaitu kita beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga diri kita. Maka dengan itu kami akan menyampaikan satu kisah yang luar biasa daripada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ulbah bin Zaid. Maka ini perlu kita kenal, perlu kita ingat namanya, supaya kita menjadikan inspirasi dalam hidup kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat lainnya. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan perjalanan ke Tabuk, yaitu daerah di sekitar Persia, yaitu bangsa Romawi. Maka mendengar hal tersebut, para sahabat itu terbagi-bagi. Ketika Rasulullah mengajak para sahabat dalam kondisi mereka sudah berada di Madinah, artinya di Madinah itu kan Bapak Ibu, Rasulullah sudah membuat peradaban yang luar biasa, sudah mulai tenang, sudah berkurang peperangan-peperangan. Maka ketika hal itu terjadi, Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat terbagi. Ada sahabat yang menyampaikan, ya Rasulullah, bukankah hari ini dan beberapa waktu ke depan itu masih musim panas? Maka alangkah baiknya Rasulullah, kita tunda dulu perjalanan perang kita, karena ketika musim panas begitu panas di jalan. Maka turunlah ayat di surah At-Taubah bahwa orang yang dalam perjalanan menuju peperangan itu sangatlah mulia, dan panasnya api neraka tidak sebanding dengan panasnya dunia. Maka para sahabat mendengar itu, mereka langsung merasa malu. Sahabat yang beralasan tadi tidak mau berangkat karena panas itu merasa malu. Kemudian yang kedua, datang juga kelompok para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tidak ikut berperang, karena di sana itu perempuan-perempuan Romawi begitu cantik. Saya takut ya Rasulullah, ketika saya sampai di sana
saya tergoda oleh mereka. Saya tidak bisa ikut berperang, saya tergoda. Maka mendengar itu Rasulullah terdiam dan juga Rasulullah mengizinkan kalau memang seperti itu. Padahal Rasulullah tahu mereka sebenarnya bukan takut tergoda, tetapi mereka sudah malas ikut untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak mau ikut berperang karena mereka sudah memiliki kenyamanan ketika agama Islam itu sudah menyebar di mana-mana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, maka selanjutnya golongan yang ketiga, yaitu para sahabat-sahabat yang Allah karuniakan mereka harta, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, dan juga Abdurrahman bin Auf. Maka ketika Rasulullah menyampaikan tadi ingin berangkat peperangan, maka mereka berlomba-lomba. Abu Bakar itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memiliki 200 onta yang sebenarnya onta ini akan saya bawa ke Syam untuk saya niagakan, untuk onta ini akan saya jual belikan." Maka mendengar peperangan ini, 200 onta saya ini saya berikan kepadamu ya Rasulullah, saya berikan untuk jihad di jalan Allah. Maka Rasulullah mendengar hal itu begitu senang, karena Abu Bakar itu memberikan onta yang akan dia jual itu untuk ikut di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan kekayaannya memberikan ribuan dinar untuk memperlengkapi persenjataan pergi perang Tabuk tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, kemudian juga banyak sahabat yang memberikan apapun yang dia miliki, yang rasanya harta itu bisa untuk di jalan Allah, maka dia biarkan untuk semuanya itu di jalan Allah. Maka Bapak Ibu, di sela-sela hal tersebut ada seorang laki-laki yang dia diam, dia tidak berbicara satu apapun. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, tetapi dia merasa sedih. Karena ketika orang lain itu mengeluarkan hartanya, mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk ikut berperang di jalan Allah, tetapi Ulbah bin Zaid tadi tidak memiliki sedikit pun harta yang akan dia berikan untuk berjuang di jalan Allah. Maka kesedihan yang datang dalam hatinya, dia mulai memikirkan, kenapa saya tidak diberikan rezeki? Apakah saya tidak diizinkan untuk ikut berjuang di jalan Allah, tidak ikut membantu? Maka dengan kesedihannya itu, melihat orang-orang sudah banyak memberikan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, maka dengan kesedihannya itu Bapak Ibu, Ulbah bin Zaid itu pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, sahabat ini Ulbah bin Zaid ketika pulang ke rumah dengan kesedihannya, dia melaksanakan sholat. Dia melaksanakan sholat dan bercucuran air matanya dengan kesedihannya, bahwa dia tidak memiliki apapun untuk diberikan, diinfakkan di jalan Allah. Kemudian dengan cucuran air matanya dia tertidur, dia terlelap pada malam itu. Kemudian kembali dia bangun ketika di waktu-waktu tahajud, dia menadahkan tangan. Ketika dia sudah melaksanakan salat tahajud, dia menadahkan tangan kepada Allah. Dia sampaikan, "Ya Rabb, sejatinya diriku ini adalah milikmu. Kalaupun saya memiliki harta sedikit pun akan saya berikan. Saya tidak ikhlas, saya tidak akan pernah berhitung di jalanmu. Tetapi hari ini saya tidak memiliki harta. Maka yang akan saya berikan adalah diri saya. Dan saya mendoakan kemenangan untuk para kaum muslimin, para kaum mukminin yang akan pergi berangkat untuk berperang. Dan kalau saya dipanggil
saya diajak, diikut sertakan untuk berperang, maka saya di barisan paling terdepan. Maka dengan itu Bapak Ibu, Ulbah bin Zaid itu menangis kembali. Setelah itu dia pergi berangkat menuju masjid, salat bersama Rasulullah SAW. Tentu Bapak Ibu, seorang yang berdoa dengan keinginan penuh untuk ikut berjihad di jalan Allah, tetapi karena keterbatasannya, maka dengan doa itu Allah terima doanya, Allah kabulkan doanya. Apa itu Bapak Ibu? Maka ketika sholat subuh bersama Rasulullah, ketika sholat itu sudah selesai, Rasulullah itu berdiri. Wahai para sahabatku, kalian sudah memberikan semua harta kalian, sudah memberikan yang terbaik untuk kita pergi berperang ke Tabuk. Tetapi saya merasa, saya mendengar, saya mendapatkan ilham dan wahyu bahwa ada seorang di antara kalian yang sudah mengadu kepada Allah karena dia ingin ikut berperang tetapi tidak memiliki sedikit pun harta. Maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang benar-benar ingin ikut berjuang? Maka para sahabat yang lain itu mengatakan, saya ingin ikut berjuang Rasulullah. Maka si Ulbah bin Zaid tadi dengan ketidakpercayaan dirinya, dia tidak mengatakan seperti itu, dia hanya diam. Maka Rasulullah menunjuknya, Ulbah bin Zaid, engkau akan ikut berperang, engkau akan ikut berjuang di jalan Allah, karena doamu sudah menembus arasnya Allah, doamu sudah sampai, dan engkau akan berjuang di jalan Allah dan ikut bersama kami. Terkait dengan harta yang tidak engkau miliki, maka sepulang nanti dari perang, Allah akan berikan kekayaan kepada engkau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah seorang sahabat yang dia ingin ikut berperang, benar-benar ingin berjuang di jalan Allah, tapi memiliki keterbatasan, tetapi dia menyerahkan seluruh dirinya, seluruh jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Bapak Ibu, dalam perjuangan di jalan Allah ini akan selalu ada orang yang beralasan. Kenapa hari ini, pagi ini tidak banyak kita? Kalau kita kumpulkan KK, kita kumpulkan KTP orang Batangsari, orang Olo Bangau, dan di sekitar masjid kita ini, itu ratusan bahkan ribuan Bapak Ibu. Tetapi seperti sahabat-sahabat yang lain tadi, mereka sudah nyaman, mereka sudah tidak mau lagi berperang, tidak mau berjihad. Mereka beralasan, begitu jauh, begitu panas kalau kita berperjalanan ke Romawi tadi, ke Tabuk tadi. Begitu juga dengan perjuangan di jalan Allah ini. Kita sholat subuh, pasti banyak sekali yang memberikan alasannya. Begitu dingin pagi ini, susah bangun pagi ini, urusan masih banyak pagi. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka begitu meruginya seseorang yang dia dibukakan peluang, diberikan kesehatan, tetapi dia tidak mau untuk berjuang di jalan Allah, salah satunya dengan giat beribadah kepada Allah. Alangkah meruginya Bapak Ibu, setiap hari dari masjid terdengar ke rumahnya suara azan, tetapi tidak sedikit pun bergetar hatinya, tidak sedikit pun keinginannya untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti sahabat yang tadi sudah memiliki alasan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, dengan sahabat yang lain yang memberikan seluruh hartanya, yang memberikan harta yang benar-benar bisa diberikan untuk berjuang di jalan Allah. Bapak Ibu, seringkali kita hanya mengartikan agama kita ini sebagai agama ibadah dalam penyempitan sholat. Tetapi Bapak Ibu, begitu luasnya agama kita ini, bahwa sedekah itu juga adalah ibadah.
bahwa menolong orang juga itu ibadah, memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain juga ibadah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti sahabat tadi memberikan semua hal yang terbaik yang bisa dibawa perang, maka seperti itulah kita di agama Allah ini. Kalau ada hal-hal yang baik yang itu di jalan Allah, ada kita mendengar anak yang tidak sekolah, anak yang tidak terbantu, yang tidak bisa mengaji disebabkan keterbatasan keluarganya, keterbatasan orang tuanya, maka kita turut hadir di situ, memberikan yang terbaik. Maka para sahabat memberikan yang terbaik. Bahkan onta daripada Abu Bakar itu ditawar oleh para kafir Quraisy. Mereka ingin memberikan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harganya. Tetapi setelah Abu Bakar ingin memberikan, menginfakkan dengan Allah, dia tidak lagi membuka untuk dijual belikan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, itu yang kedua yang bisa kita ambil. Apapun yang kita miliki hari ini, yang tidak akan kita bawa setelah kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain, apalagi di jalan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah pelajaran dari Ulbah bin Zaid itu sendiri, bahwa sekecil-kecil yang jihad yang bisa kita bantu adalah doa kita. Sekecil-kecil, serendah-rendah jihad yang bisa kita bantu adalah kita mendoakan yang terbaik untuk saudara kita. Sebagaimana Ulbah tadi mendoakan supaya perang Tabuk itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kita juga Bapak Ibu, kita doakan saudara kita yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, kita doakan, ya Allah, si fulan dalam musibah, ya Allah, si fulan dalam kesusahan, bantu ya Allah, berikan dia yang terbaik ya Allah. Anaknya sedang berjuang kuliah, mudahkan dia untuk menguliahkannya ya Allah. Maka itu adalah pertolongan kita, jihad kita juga untuk saudara-saudara kita, jihad kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka serendah-rendahnya adalah berdoa. Tetapi Bapak Ibu, dengan doa yang ikhlas itu akan cepat diijabah oleh Allah, bahkan bisa lebih besar efeknya daripada bantuan-bantuan lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, maka kisah Ulbah bin Zaid ini jadi pelajaran untuk kita semua, bahwa untuk berjuang di jalan Allah itu tidak membatasi diri kita. Itu semua bisa kita berikan, mulai harta kita, mulai diri kita, waktu kita, pikiran kita. Kalau semuanya itu benar-benar kita berikan, maka kita dapatkan tadi dari surah As-Saff ayat 10 tadi, tunjikum min adzabin alim, yaitu membebaskan kita daripada azab Allah yang sangatlah pedih. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah seorang sahabat Ulbah bin Zaid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.